Nama saya Sindika Luka. Radila, di sini saya akan melakukan ujian praktik dalam pembuatan video asuhan kebidanan kehamilan dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang yang diampu oleh dosen Ibu Anissa Salipinaremas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa? Saya ingin memeriksakan kehamilan saya. Oh iya, silakan masuk, Bu. Di sini ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memeriksakan kehamilan saya. Saya di sini punya keluhan, Bu. Apa itu keluhannya, Bu? Saya susah bergerak dari baring ke duduk dan duduk sendiri, Bu. Oh, kalau begitu saya isi dulu ya biodatanya, Bu. Nama Ibu siapa, Bu? Isti. Kalau umur, 20 tahun. bangsa Ibu, Melayu, Bu. agamanya Ibu, Islam. pendidikan Ibu, SMK. kalau pekerjaan, Pekerjaannya ibu rumah tangga. alamat Ibu, Alamatnya di kelas 1 Lembangan. kalau nomor telepon Ibu, 08 96 7865 43. kalau nama suami Ibu siapa, Bu? Isti. Umur, Umurnya 22 tahun. kalau sukunya Bu, agamanya, pendidikan suaminya, kalau pekerjaannya. Bu, di sini saya akan menanyakan riwayat kehamilan Ibu. Ibu di sini hamilnya hamil keberapa ya, Bu? Ini kehamilan yang pertama. Kalau HPHT Ibu kemarin, 1 Agustus tahun lalu. 2019 ya, Bu? Ya. Kalau siklus haid Ibu teratur apa enggak? Teratur biasanya 28 hari. Bagus kalau begitu. Kalau ANC pernah di mana aja, Bu? Kemarin 1 kali bulan September di puskesmas. Lalu 1 kali lagi bulan Januari di dokter. Kalau selama pemeriksaan di situ ada kendala enggak, Bu? Ada Imunisasi TT-nya, Bu? 2 kali ya. 1 kalinya di bulan Juni, yang keduanya di bulan September. Baik, Bu. Kalau Ibu minum tablet FE-nya teratur atau enggak, Bu? Teratur. Sekarang masih ada beberapa tablet. Dilanjutin ya, Bu. Kalau riwayat penyakit keluarga ada enggak, Bu? Kalau keluarga, ayah hanya ada diabetes mellitus. Kalau ibunya Kalau Ibu sendiri? nggak ada. Baiklah, di sini saya akan menganjurkan Ibu untuk menandatangani persetujuan tindakan yang akan diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan peralatan yang dilakukan untuk pemeriksaan fisik. Ada linek, ada stetoskop, ada termometer, ada pen light, ada olive oil, ada HB Sahli, ada kapas sublimat yang berisi di dalam kom terbuka, ada tensimeter atau sphygmomanometer, ada arloji, ada reflex hammer. Dan di sini ada timbangan untuk mengukur berat badan serta ada meteran untuk mengukur tinggi badan. Di sini saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu ya, meliputi ada tekanan darah, suhu, pernapasan, cekuan nadi ya, Bu. Permisi, Bu. Ini ya, Bu, tangannya, Bu. Izin tangan satunya ya, Bu.
Baiklah Bu, datanya sudah saya dapatkan, semuanya dalam status normal ya Bu. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan tinggi badan sama berat badan ya Bu. Baik Bu, mari saya bantu. Baik Bu, mohon berbalik Bu. Kepalanya tegak lurus ya Bu. Baiklah, di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilas dengan menggunakan air bersih dan mengalir. Baiklah, di sini saya akan membantu Ibu untuk berbaring dan menentukan posisi Ibu yang senyaman mungkin. Ya, Bu. Lalu pasangkan selimut apabila Ibu untuk menjaga privasi Ibu. Pertama, kita periksa bagian rambut Ibu, apakah ada rontok, kotoran. Di sini rambut Ibu bersih ya Bu. Dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian wajah. Bu, di sini wajah Ibu terdapat flek-flek hitam atau kosmografi darum ya Bu. Dilanjutkan dengan pemeriksaan konjungtiva Ibu. Bu, di sini konjungtiva Ibu sudah normal, warnanya merah muda. Dilanjutkan dengan pemeriksaan telinga. Telinga Ibu di sini bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Baiklah, dilanjutkan dengan melihat submandibula Ibu, apakah ada pembengkakan atau tidak. Lihat di bagian leher, apakah ada vena jugularis atau kelenjar tiroid atau tidak. Di sini Bu, Ibu tidak ada pembengkakan apapun ya Bu. Baiklah Bu, di sini saya mohon izin untuk pemeriksaan payudara Ibu ya Bu. Pertama saya lihat dulu simetris atau tidak. Di sini payudara Ibu sudah simetris dan memeriksa apakah ada tonjolan puting atau tidak. Di sini puting Ibu sudah mengalami penonjolan dan sudah mendekati kelahiran. Pincit bagian aerolanya, lihat apakah keluar kolostrum atau tidak. Di sini Ibu sudah mengalami adanya pengeluaran kolostrum ya Bu. Di sini payudara Ibu juga sudah mengalami hiperpigmentasi ya Bu. Baiklah, saya akan mengajarkan Ibu cara merawat payudara agar bersih. Pertama Ibu taruh dulu baby oil di kapas dan Ibu diamkan selama 5 menit di atas aerolanya ya Bu. Seperti itu juga untuk di sebelahnya ya Bu. Nanti Ibu pelajari lagi ya Bu. Sudah didiamkan selama 5 menit tadi Bu, Ibu putar area putingnya sampai ke aerolanya ya Bu. Baiklah Bu, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan bagian abdomen atau perut Ibu ya Bu. Lihat apakah posisi perut Ibu membesar sesuai usia kehamilannya. Di sini perut Ibu sepertinya lebih besar daripada usia kehamilannya ya Bu. Terus dilihat apakah di gravidarum atau bekas operasi di sini, karena ibunya baru hamil yang pertama, tidak ada bekas operasi ya Bu. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan leopard 1 ya Bu. Leopard 1 mengumpulkan janin ke bagian atas. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan mengukur TFU ya Bu. Dari simfisis sampai ke sifoid processus. Lanjutkan dengan leopard 2, yaitu melihat apa yang berada di sisi kiri dan kanan perut Ibu. Leopard 3
lihat apa yang berada di bawah dan di atas, dan sudah masuk atau belum. Yang keempat, kita ukur kepala bayinya sudah bisa digerakkan apa belum. Dan kita tentukan di sini apakah sudah konvergen atau divergen. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan mengukur. Saya melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan DJJ pada janin dengan menggunakan linek dan jam. Mengarah ke ibu dan lihat di bagian mana punggung janin tersebut. Permisi ya Bu. Iya. Boleh pinjam tangannya Bu? Baiklah Bu, di sini saya akan bertanya apakah ibu ada hemoroid atau ambeien Bu? Tidak. Bagaimana dengan ekstremitas? Adakah ibu varises atau tidak? Kalau varises tidak ada. Tidak ada ya Bu. Kalau keputihan ada nggak Bu? Ada. Tapi tidak berbau kan? Iya. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan memeriksa apakah ada kelainan tulang belakang pada ibu atau tidak. Permisi ya Bu. Apakah ibu mengalami nyeri Bu? Tidak. Baiklah Bu. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan memeriksa refleks patella ibu ya. Saya bantu untuk duduk terlebih dahulu. Posisi kaki menggantung ya Bu. Permisi ya Bu. Selanjutnya ibu diminta untuk melakukan tes di laboratorium ya Bu. Iya. Ini suratnya Bu. Silakan ya Bu. Hati-hati Bu. Ini Bu hasil laboratoriumnya. Iya, saya lihat dulu ya. Jadi di sini hasil pemeriksaan laboratoriumnya, ibu golongan darahnya AB, HB-nya 10,6, terus HIV, HBsAg, sifilis sama malarianya non reaktif ya Bu, tidak ada apapun. Baiklah, di sini saya akan memisahkan alat-alat yang sudah dipakai untuk dikontaminasi seperti kapas dan yang lainnya. Saya dokumentasikan ibu mengalami obesitas Bu. Jadi ibu di sini IMT-nya tidak normal Bu ya. Takutnya nanti bayinya membesar bakalan nyangkut sama bahunya mau keluar. Jadi di sini ibu harus melakukan makan makanan yang rendah lemak, rendah karbohidrat, terus kurangin minum-minum yang manis-manis ya Bu, diganti seperti dengan minum air putih minumnya ya Bu. Terus lanjutkan meminum tablet FE-nya, terus vitaminnya juga jangan lupa. Minta dukungan sama suaminya Bu. Dan ibu harus melakukan olahraga ringan ya Bu, seperti berjalan pagi-pagi atau apa, dan didampingi oleh suami atau keluarga juga ya Bu. Terus ibu terbanyak minum air putihnya juga. Lalu ibu kesini nanti melakukan kunjungan ulang kembali ya Bu. Saya bakal memberikan obat untuk ibu dan ibu harus melakukan diet nutrisi. Istirahat ya, karena sudah menuju 37 minggu. Ibu banyak-banyak makan yang seimbang dan kurangi, seperti makan-makan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak dan sebagainya. Di sini ibu harus mengenal tanda-tanda bahaya ya Bu. Terus ibu harus melakukan persiapan persalinan seperti bakso kuda, kayak kendaraan, uang, terus biaya transportasi dan lainnya Bu. Ibu harus kunjungan ulang 1 minggu lagi. Lalu boleh ibu ulangi agar ibu lebih mengerti. Makan makanan yang rendah lemak, rendah karbohidrat, dan kurangi makanan yang manis-manis.
Terus lebih mementingkan minum air putih yang banyak, berjalan-jalan pagi bersama suami, terus memakan makanan yang bergizi, mengenalkan zona bahaya dan mempersiapkan persalinan. Ya, Bu. Jangan lupa untuk kunjungan ulang ya, Bu. Iya. Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Di sini sama-sama. saya akan mendatangkan buku KIA Ibu dan saya akan bukukan kepada Ibu. Terima Iya. kasih, Bu.